Shalom pemirsa dan pendengar GKK Menyapa pada hari ini. Senang sekali kita bisa bersama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa minta pimpinan daripada Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kami boleh bersama merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami juga disanggupkan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membacakan bagian firman Tuhan, yaitu dari 1 Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah? Demikianlah bacaan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengambil tema tanda kehidupan anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya bahwa sekarang ini tawaran-tawaran dunia sangat menggiurkan, baik dalam hal materi maupun untuk kepuasan hawa nafsu duniawi. Semua cara dihalalkan untuk mendapatkannya, sehingga banyak orang mengabaikan hal-hal yang rohani. Hal-hal duniawi inilah yang menjadi penghalang jalan menuju ke surga. Nah, kita bersyukur untuk kasih dan anugerah Allah yang begitu besar buat kita semua, manusia yang berdosa ini. Ia telah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia dan menghantar ke surga bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus yang adalah Kristus Sang Juru Selamat itu, yang mana sudah berkorban di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman kita manusia yang berdosa ini dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Kristus Sang Juru Selamat itu lahir dari Allah. Jadi Allah yang melahirbarukan kita di dalam Kristus Yesus supaya kita menjadi anak-anak Allah dan tidak lagi dikuasai oleh kuasa duniawi. Nah, kita dari perikop ini kita bisa melihat tanda-tanda orang yang sudah dilahirbarukan menjadi anak Allah. Yang pertama, tanda-tandanya yaitu mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah pasti hidupnya berfokus kepada Allah, yaitu hidup yang selalu ingin menyenangkan akan hati Allah dan hidup yang selalu mau memuliakan Allah. Lalu yang kedua, tanda-tandanya yaitu menuruti dan melakukan perintahnya atau firman-Nya. Firman Tuhan yang menjadi pedoman atau penuntun di dalam perjalanan kehidupannya. Segala sesuatu yang dilakukan selalu diukur dengan standar firman Tuhan. Berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan karena mengasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu tanda yang ketiga, yaitu mengasihi anak-anak Allah atau saudara-saudara seiman. Sebagai orang yang mengasihi Allah dan menuruti firman-Nya, sudah seharusnya mengasihi orang lain, khususnya mengasihi anak-anak Allah, dengan tidak berdasarkan pertimbangan duniawi, yaitu mengasihi dia karena dia kaya, mengasihi dia karena dia terpelajar, atau dia karena baik hati, atau karena dia golongannya sama dengan saya. Tetapi kita harus mengasihi mereka karena mereka adalah anak-anak Allah juga. Nah, di dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi jelas sekali ya, keberadaannya seperti apa, siapapun dia, latar belakangnya apa, status sosialnya seperti apa, kita tahu bahwa ketika dia adalah anak-anak Allah, kita pun harus mengasihi dia. Lalu yang keempat, yaitu tanda-tandanya mengalahkan dunia. Kita yang sudah dilahir barukan adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang telah mengalahkan dunia. Kita tidak lagi di bawah kekuasaan si iblis, tetapi kita ada di bawah kekuasaan Kristus. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus terus melekat pada Kristus, bersandar kepada Kristus, maka kita dapat mengalahkan segala tawaran dunia yang dapat menyesatkan kita dan mendukakan akan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mengasihi Allah. Dan melalui kehidupan kita, kita dapat membawa orang untuk datang kepada Kristus, sehingga mereka juga boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Engkau mau datang ke dunia, mati di atas kayu salib, untuk menggantikan hukuman kami manusia yang berdosa. Sehingga ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak Allah, sehingga kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Tolong kami ya Tuhan di dalam kehidupan ini, ketika kami menjadi anak-anak Allah, kami juga boleh memperlihatkan tanda-tanda kehidupan kami sebagai anak Allah. Kami mengasihi Allah, kami juga hidup taat pada firman-Mu, kami juga mengasihi saudara-saudara seiman kami, dan kami juga bisa memenangkan atas tawaran-tawaran dunia ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan tawaran-tawaran yang bisa menjerumuskan kami ke dalam dosa. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, saudara-saudara kami, mungkin mereka sedang bergumul di dalam masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, biarlah Tuhan melawat mereka satu persatu, supaya mereka juga ditolong oleh Tuhan di dalam segala pergumulan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.